Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 8D. Kami memiliki 5 anggota yang bernama Yogi Sadelia Sandari, saya Aska Sekarwangi, Fauzi Adriariska, saya Marisa Almafira, Nah, di sini kami berlima akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sistem pernafasan pada manusia? Jika kalian belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Jadi, sistem pernafasan pada manusia itu adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada macam-macam sistem pernafasan, yaitu mengambil udara atau biasa disebut dengan inspirasi dan mengeluarkan udara yang biasa disebut dengan respirasi. Namun bisa dilihat berdasarkan otot yang digunakan. Jenis pernafasan manusia bisa dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Ada beberapa organ yang menyusun sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu dan virus. Organ yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga yaitu laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring tersebut terdapat epiglotis dan pita suara. Organ yang keempat yaitu trakea. Trakea adalah saluran yang membungkam laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Di antaranya tersusun dari cincin-cincin tulang, rawan, dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menarik benda-benda asing yang masuk ke dalam pernapasan. Organ yang kelima yaitu bronkus. Trakea berjabung menjadi dua yang disebut bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Strukturnya hampir sama dengan trakea, namun lebih sempit. Serta bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Organ yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berbanding tipis yang disebut alveolus. Yang ketujuh yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus, paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh serabut rangkap 2 yang disebut pleura, yaitu berupa kantung tertutup yang berisi cairan. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gerakan saat mengembang dan mengempis. Organ yang ke-8 dan terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan bagian yang terdapat di dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas di oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu dia beberapa organ-organ yang menyusun sistem organ pernapasan pada manusia. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya mekanisme pernapasan pada manusia. Saat kita bernafas, berlangsung dua mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu inspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme ekspirasi. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi dan udara keluar dari paru-paru. Fun fact tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, sirkulasi sistem pernapasan dikenal mulai abad ke-13. Yang kedua, frekuensi bernapas manusia itu berbeda-beda. Yang ketiga, paru-paru adalah satu-satunya organ tubuh yang bisa mengapung. Yang keempat, asma adalah penyebab kematian ke-13 tertinggi di Indonesia. Nah, tadi kita juga sempat menyebutkan bahwa ada asma, yaitu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Asma juga termasuk gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada flu, yang kedua ada asma, yang ketiga ada tuberkulosis, yang keempat ada kanker paru-paru, dan itu beberapa contoh dari gangguan sistem pernafasan manusia. Nah, itu dia penjelasan tentang sistem pernafasan pada manusia oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat dengan trakea. Di dalam ruangan terdapat sumpah aku emosi banget anjir. Tunggu, paling sulit tadi. Belum cuy. Hah? Ini udah jalan aku. Bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.